Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad tawaf. Bahkan ketika beliau itu sudah jadi nabi nih, saat hari-hari biasa, beliau itu tidak pernah melewatkan satu harinya dari tawaf, teman-teman, kalau beliau ada di Mekah. Sebab tawaf itu merupakan penghormatan terhadap Ka'bah. Lain sama sa'i. Sa'i itu hanya ada dalam rentetan ibadah haji ataupun umroh. Sementara tawaf, kamu asal masuk ke area Masjidil Haram, kamu sunnah untuk tawaf. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya innallaha anzal, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120.000 rahmat. 120.000 rahmat untuk Masjidil Haram. Allah baginya 60 rahmat buat yang tawaf, 40 rahmat buat yang sholat di Masjidil Haram, dan 20 rahmat buat yang lihat Ka'bah. Jadi kalau kamu Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah takdirkan, di Masjidil Haram, ya, yang tentu saja sekarang tidak ada di sana. Jangan jauh-jauh dari melaksanakan satu dari 3 hal ini, teman-teman. Kalau bisa tawaf, kalau nggak bisa sholat, kalau nggak bisa sholat pandanglah Ka'bah. Maksudnya kalau sedang memungkinkan tawaflah. Kalau sedang tidak memungkinkan untuk tawaf, sekurangnya sholat. Banyakin, Ustazah saya udah sholat apa aja? Sholat apa aja? Sholat sunnah Ustazah, sholat sunnah. Sholat qadha, sholat kamu yang dulu-dulu. Mungkin ada yang kelewat zaman jahiliyah. Iya kan? Bangun-bangun udah siang hari gitu, kamu belum sholat subuh. Dan mungkin sholat tersebut belum kamu laksanakan, belum kamu qadhain di masa-masa remajamu. Banyak-banyakin sholat di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram 1 rakaat senilai 100.000 rakaat dibandingkan tempat yang lain. Gak tanggung-tanggung, teman-teman. 1 rakaatnya senilai 100.000 rakaat. Dan saya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu suka pindah-pindah tempat. Tar sholat di sebelah sana, tar sebelah sana, tar area sebelah sana. Kenapa? Saya cari-cari gitu. Ya Allah, mungkin di sini Nabi Muhammad pernah sholat. Mungkin di sini orang-orang mulia pernah sholat. Mungkin tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidina Abu Bakar. Mungkin di tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidah Fatimah Zahra. Mungkin di tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidah Aisyah Ridha. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Rabi'atul Adawiyah. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, Imam Syafi'i dulu sholat di mana aja, Imam Malik dulu sholat di mana aja. Jadi saat kamu sedang ada di Mekah, saat kamu sedang ada di Madinah, perbanyaklah untuk berada di dalam masjidnya. Jangan kebanyakan keliling pasar. Udah selesai tawaf, udah Ustazah, tawaf yang di masjid ataupun tawaf yang di luar masjid. Kamu sholat tawaf di luar masjid? Oh Ustazah, pasar itu, mall itu. Dari bin Dawud sampai bin-bin yang lain, udah dimasukin semuanya. Teman-teman, kalau cuman sekedar mau beli oleh-oleh umroh, oleh-oleh haji, Tanah Abang banyak. Mungkin di sini ada yang nggak tahu, orang luar daerah saya kasih tahu dah. Tuh depan pasar Tanah Abang, ya kan? Kok Ustazah tahu banget? Saya punya pengajian daerah situ.
Bukannya saya suka kelilingan di situ ya. Kalau sekedar mau beli oleh-oleh, sekedar mau beli apa gitu kan, tempat yang lain banyak. Tapi kan kalau mau tawaf, di mana lagi kalau enggak di Masjidil Haram? Memandang Ka'bah senilai 20 rahmat turun kepadamu teman-teman saudaraku sekalian. 60 buat yang tawaf, 40 buat yang sholat, 20 buat yang lihat Ka'bah. Sampai dalam hadis disebutkan nadrah ilal Ka'bah ka ibadah sana. Sekali ngelihat Ka'bah kayak ibadah 1 tahun. Sekali lihat Ka'bah kayak ibadah 1 tahun. 1 tahun. Siam naharaha wa qiyam lailaha. Siangnya puasa, malamnya tahajud. 1 tahun. Sekali lihat doang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sayang-sayang banget kan kalau kita tidak memanfaatkan itu. Pernah ada seorang ulama pas depan Ka'bah meremlek. Tanyain sama muridnya, Kiai kelilipan? Enggak. Kok gitu meremlek Kiai? Biar hitung banyak kan. Kata Nabi sekali lihat Ka'bah hidung setahun. Jadi biar banyak kan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tempat-tempat terindah di atas muka bumi ini teman-teman sekalian. Baitullahil Haram, rumah Allah yang paling mulia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebayang gak sih rumah Allah? Dan di hatimu ketika ada di dalamnya masih berisi selain Allah, gak pas banget. Gak pas banget. Makanya kalau kamu dimudahkan oleh Allah untuk ada di sana, saran saya, selain Allah telah mentakdirkan dirimu, tubuhmu ada di sana, bawa serta hati dan ruhmu pula di sana. Hatimu jangan kemana-mana, hadapkan kepadanya. Jadilah tamu yang baik baginya. Saudaraku sekalian, kita aja kalau lagi jadi tamunya gubernur misalnya, tamunya presiden misalnya, adab kita nggak benar, dikeluarin kita dari ruangan, bukan begitu? Allah juga gitu teman-teman, jangan dikira sama semua. Jangan dikira sama semua. Ini kayak haji nih, Nabi Muhammad bercerita idza labbal abd, apabila seseorang mengumandangkan talbiyah, dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkaulah sang pemilik kekuasaan, Engkaulah sang pemilik kemuliaan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Kata Nabi Muhammad, jawaban dari Allah tidak selalu sama. Ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa atau dengan berbekal harta yang halal. Pergi haji, pergi umroh pakai duit yang halal. Dan dia selama tinggalnya di negerinya, sholatnya nggak tinggal, ibadahnya nggak kurang, sama orang tua dia bakti. Kalau dia perempuan sama suaminya dia benar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sama orang-orang nggak ada yang dia musuhan, hatinya bersih, hatinya baik, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang dia bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah Subhanahu wa taala menjawab, labbaik ya abdi wa sa'daik. Betul wahai hambaku, engkau datang kemari untuk memenuhi panggilanku. Akan aku persiapkan kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu.
hartamu halal, hatimu bersih, dan kamu adalah seseorang yang selalu mendatangi panggilan-panggilanku. Tiap adzan panggilan Allah tuh. Kita diperintahkan, ini kayak majelis-majelis begini kan panggilan juga nih kan. Kamu lihat daftar atau jadwal saya ada di masjid ini, kamu datang memenuhi panggilan teman-teman. Panggilan siapa? Panggilan Allah, sebab saya hanya akan menceritakan sesuatu padamu, sesuatu yang mudah-mudahan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, hartamu halal dan kamu adalah hamba yang selalu datang memenuhi panggilanku yang lain, dan kamu datang dengan membawa hati yang bersih. Hajimu untukku, akulah yang akan memberi balasan padamu. Hajinya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah. Demikian pula dengan umrah, ketika seseorang mengucapkan yang seperti itu, Allah pun menjawab dengan panggilan yang sama. Sebaliknya, ada orang yang pergi hajinya pakai duit yang haram, hasil korupsi, hasil nipu orang, hasil ngambil warisan saudaranya. Dia pergi dengan harta yang haram. Atau selama ini dia buang-buang, sia-siakan perkara-perkara yang Allah perintahkan padanya. Disuruh sholat dia nggak sholat, atau berantakan sholatnya. Disuruh bangun malam boro-boro, kadang karena kebelet dia kencing aja. Siapa itu yang kayak gitu? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, giliran disuruh puasa sunnah berat banget. Giliran dokter bilang badanmu sudah tidak boleh naik lagi, rajin puasanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang seperti ini, atau seorang istri yang sama suaminya nggak benar, seorang ibu yang menyengsarakan atau menyia-nyiakan anak-anaknya, nuntut dunia mulu sama anaknya. Sebelum kamu bisa beliin mama rumah di Pondok Indah, kamu mama anggap sebagai anak yang gagal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu ibu apa preman ceritanya? Ada ibu-ibu yang kalau ngelihat rapot anaknya ada merahnya satu aja dia muntah, marah banget. Kok bisa nih anak mama bisa punya ada merah di rapotnya? Dia marah setengah mati. Kamu tuh emang dasar. Segala macam lah umpatan, sumpah serapah kepada anak-anaknya. Dia lupa dulu rapotnya dia merah semua. Hitamnya cuma atu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih orang-orang yang selalu aja punya musuhan, punya masalah, sama tetangga dia masalah, sama temen dia masalah, sama panitia pengajian dia masalah. Datang ke masjid aja, sohibul baitnya, DKM-nya sebel, apalagi datang ke rumah Allah, teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Inna kasra qalbil mu'min asyaddu indallah min kasril ka'bah hajaran hajara. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya menghancurkan hati seorang mukmin di sisi Allah lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah batu demi batu.